Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Langsung saja di pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit materi pelajaran PAI-nya, yaitu masuk ke pelajaran penyakit hasad di pelajaran ke-8 halaman 43. Silakan dibuka, diperhatikan baik-baik. Anak-anakku sekalian, penyakit hasad ini seringkali muncul dari diri kita, dan kita berharap agar penyakit hasad ini buang atau terbuang jauh-jauh. Apa sih hasad itu? Ya. Hasad adalah atau bisa disebut dengan hasud secara berarti dengki dan iri hati. Ya, dengki dan iri hati. Yaitu sikap iri dan dengki apabila mengetahui ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hasad atau hasud secara berarti dengki dan iri hati. Dengki dan iri hati, yaitu sikap iri dan dengki apabila mengetahui, melihat ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad juga termasuk dari salah satu dari penyakit hati. Ya, hasad termasuk dari salah satu penyakit hati. Ya, sifat buruk ini merupakan ciri bangsa, ya, dari bangsa Yahudi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sebagian besar ahlul kitab, ya, ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena rasa dengki pada diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Ya, hasad adalah salah satu penyakit hati. Ya, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada pada diri kita dari penyakit hasad tersebut atau hasad tersebut. Sekarang sikap manusia terhadap karunia Allah. Yang perhatikan, sikap manusia terhadap karunia Allah. Ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul dalam benaknya salah satu dari 3 kemungkinan berikut ini. Perhatikan, sikap manusia terhadap karunia Allah, ya, akan merubah sikap manusia terhadap dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah senang dan bersyukur.
senang dan bersyukur. Yaitu apa? Ada manusia yang merasa senang ketika mengetahui ada saudaranya yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada manusia yang sifatnya seperti ini, yang merasa senang, gembira ketika melihat saudaranya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sikap seperti ini merupakan akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang sangat terpuji, ya. Akhlak yang sangat terpuji. Ya. Jadi sekali lagi, sikap seperti ini adalah termasuk akhlak yang sangat terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tatamannaw ma faddala Allahu bih ba'dakum 'ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, perhatikan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki dan bagian, ya, daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sekarang kita masuk yang kedua. Berharap mendapatkan kebaikan yang serupa. Sebelumnya yang pertama tadi adalah sifat yang adalah salah satu akhlak yang sangat mulia. Yang kedua, berharap mendapatkan kebaikan serupa. Ya, berharap mendapatkan kebaikan yang serupa. Ada pula kelompok manusia yang berharap agar mendapatkan kebaikan dan karunia yang sama seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Ya, ada tipe manusia yang seperti ini. Ia berharap mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sama seperti saudaranya. Ketika saudaranya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, ia pengen seperti itu. Ia pengen seperti itu. Ya, ia pengen seperti itu. Dan sikap ini diperbolehkan, ya. Sikap ini diperbolehkan. Karena apa? Ia tidak merasa menyimpan pada dirinya sikap iri hati atau hasad. Tapi ia pengen harta seperti itu, karunia seperti itu, tapi tidak mencelakai, mencederai, menghilangkan atau segala macam dari karunia saudaranya atau harta nikmat dari saudaranya. Maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Sikap seperti ini selama tidak diiringi kebencian kepada saudaranya, maka diperbolehkan. Oke. Oke, kita lanjut. Sikap seperti ini disebut juga dengan ghibtah. Ya, sikap seperti ini juga disebut dengan ghibtah. Dan ghibtah adalah hukumnya mubah. Ghibtah hukumnya adalah mubah.
Bahkan terpuji jika berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ghibthah terhadap orang yang berilmu. Si fulan ilmunya luar biasa, maka kita boleh ghibthah kepada fulan tersebut. Ya, kita boleh ghibthah kepada fulan. Karena apa? Karena ilmunya yang sangat banyak, misalkan kita boleh. Atau ghibthah kepada orang kaya yang gemar berinfak. Waduh, si fulan kaya raya tapi sungguh sifatnya orang yang dermawan, suka memberi. Semoga saya seperti itu. Nah, ya, dengan harapan semoga saya seperti itu. Ketika saya kaya, saya punya harta, saya punya uang, saya membelanjakan, saya memberikan kepada saudara-saudara yang kurang, ya, berinfak. Maka ini boleh, ya, kita ghibthah kepada kelompok-kelompok orang yang melakukan hal itu, suka memberi, ya, kepada orang yang kurang mampu, ya. Dan jangan sampai ada rasa di dalam hati kita ketika kita melihat si fulan atau orang tersebut melakukan kebaikan, memberikan, berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, lalu kita ucapkan, wah, orang itu, ya, apa? Orang itu pengen dipuji, pengen dilihat, saya ini orang kaya. Tidak. Tapi yang kita lihat adalah zahirnya saja. Secara batinnya kita tidak boleh menghukum, memvonis orang seperti itu. Apakah dia memberi niatnya mungkin apa pengen dikatakan sebagai orang yang dermawan atau tidak, ya kita tidak tahu, mengetahui hal tersebut. Yang kita tahu adalah orang itu baik, suka memberi, suka berinfak, maka kita pengen seperti itu. Kalau kita punya harta benda seperti orang itu, maka ini ghibthah yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haqqi. Orang yang Allah berikan harta kemudian ia menghabiskannya untuk kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sabda Nabi SAW, ya. Boleh kita hasad kepada hal tersebut. Yang pertama adalah ketika diberikan harta kekayaan, ia menghabiskan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, ketika diberi ilmu, ia menghabiskan ilmunya itu, kemudian ia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang-orang setempat atau orang-orang lain. Nah, ini boleh. Dan hasad seperti ini namanya adalah ghibthah. Oke, faham sampai di sini? Sekarang kita masuk yang ketiga, hasad. Nah, ada pula tipe manusia yang berharap mendapatkan karunia seperti yang didapatkan saudaranya. Namun, perhatikan anak sekalian, ia juga berharap agar karunia itu dicabut dari saudaranya tersebut. Nah, ini namanya hasad, bukan ghibthah. Ya, kalau itu tidak menghilangkan, ya, menghilangkan sesuatu dari saudaranya, tidak. Tapi hasad
ia menginginkan karunia tersebut, ia menginginkan kekayaan tersebut, tapi apa? Ia menginginkan pula karunia tersebut dicabut dan tidak ada yang mendapatkan kecualinya. Nah, ini namanya hasad. Ya, sekali lagi, ini namanya hasad. Hatinya sangat benci terhadap orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Bahkan ia berusaha agar orang lain pun tidak membenci, orang lain pun ikut membenci orang itu. Banyak cara dilakukannya, mulai dari menyebarluaskan berita-berita dusta tentang saudaranya sehingga mencelaknya di hadapan orang lain. Ya, ketika si fulan mendapatkan harta kekayaan, harta tersebut diambil dengan secara tidak baik. Harta tersebut diambil dengan mencuri, misalkan. Ia mendapatkan harta tersebut dengan mengambil hak dari hak bukan haknya. Maka ini yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita melihat, mendapatkan saudara kita mendapatkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pula kita mempunyai iri hati, dengki kepada orang tersebut, maka inilah yang tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Karena apa? Ya, karena akan merusak dirinya sendiri. Ya, karena iri hati atau hasad ini adalah penyakit hati. Nanti ketika orang itu bahagia, ya sengsara. Bagaimana orang itu senang ria, selalu gembira, ia merasa panas di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan hal itu. Ia tidak suka ketika orang lain bahagia. Ia tidak suka ketika orang senang-senang. Ya, makanya apa? Orang bahagia dia susah. Karena apa? Sudah dikuasai oleh penyakitnya tersebut. Oke. Ya, orang yang memiliki sifat seperti ini haruslah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ia dijauhkan dari hasad ini. Karena sifat ini membuktikan bahwa di dalam dirinya terdapat sifat hasad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita masuk yang ke penyebab hasad, ya. Penyebab hasad. Tidak lain penyebab hasad ini kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ya, penyebab seseorang itu memiliki sifat hasad atau disebut dengan iri hati atau dengki. Ya, di antaranya yang pertama adalah mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ya, lihat di halaman 45. Hasad selalu muncul karena masalah-masalah keduniaan seperti kekayaan, penampilan, kemasyhuran, pengaruh dalam masyarakat, dan yang sejenisnya. Coba perhatikan, adakah manusia yang hasad kepada orang yang rajin sholat? Ya. Kemudian yang berikut pula, adakah orang yang memiliki hasad kepada orang yang puasa atau kepada orang yang hafal Al-Quran? Kalaupun ada, pasti sikap hasadnya didasari oleh hal-hal keduniaan seperti disebutkan di atas. Ya, jarang tersulit kita dapatkan orang yang seperti ini. Ya, mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ada enggak orang yang seperti yang dicontohkan di dalam buku ini?
ya, hasad kepada orang yang rajin sholat. Si fulan rajin sholat, wah saya pengen seperti itu. Ada nggak? Ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Kalaupun ada yang banyak, ya pengen sholatnya dilihat. Waduh, si fulan sholatnya bagus banget, pengen dikatain seperti itu. Wah, si fulan soleh banget. Atau dengan puasa, wah orangnya sering puasa Senin Kamis, sering puasa Daud, dia iri. Ada enggak? Jarang. Kemudian ada hasad kepada orang yang hafal Al-Quran. Wah, saya pengen seperti itu. Ada. Tapi ada juga sebagian yang pengen hafal Al-Quran, pengen apa? Seperti yang tadi, kemasyhuran. Ya, pengen dikatain orang. Ya. Ini tidak boleh. Ini karena apa? Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ia mencintai dunia yang berlebihan sehingga ia lupa pada akhirat. Kemudian yang kedua adalah kibir atau sombong. Ya, hasad akan muncul di dalam hati tatkala seseorang merasa bahwa hanya dirinya lah yang pantas dan berhak mendapatkan karunia Allah itu. Ya, kibir dia. Ya, kibir. Yang ketiga adalah bakhil yang berlebihan. Apa sih bakhil itu? Bakhil itu pelit. Sifat bakhil sangat lekat dengan penyakit hasad. Orang yang bakhil tidak suka melihat orang lain berbahagia, padahal seharusnya ia mau berbagi dengan sesama, baik dengan harta, tenaga ataupun doa. Ya. Salah satunya yang sangat masyhur kisahnya siapa? Qarun. Ia kaya raya tapi bakhil. Ya, kaya raya tapi pelit, tidak mau berbagi kepada orang yang tidak mampu, tidak mau menolong kepada orang yang membutuhkan. Ya, ini namanya bakhil. Kemudian yang keempat adalah tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Orang yang hasad hanya pandai melihat nikmat dan karunia yang diperoleh orang lain, tetapi dia lupa bahwa Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia yang melimpah kepada dirinya. Ya. Kepada dirinya. Dan yang kelima adalah tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia tidak beriman, tidak meyakini hal itu. Maka apa? Pantaslah ia mempunyai sifat dari hasad. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bahaya dari hasad tersebut. Apa sih bahayanya? Ya, bahayanya adalah orang yang dihinggapi penyakit hasad sebenarnya adalah orang yang paling menderita di dunia. Dan aku sekalian, orang yang dihinggapi penyakit hasad di dalam hatinya sebenarnya adalah orang yang paling menderita di dunia. Sebab ketika orang lain berbahagia, dia justru membakar hatinya dengan api kebencian. Tidak suka dengan keberhasilan seseorang, tidak suka dengan kekayaan orang lain, tidak suka dengan ketenaran orang lain atau kemasyhuran orang lain. Maka apa? Ia sengsara dengan sifatnya tersebut. Dan di akhirat nanti
api kebencian ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka yang panasnya berjuta kali lipat. Ya. Yang panasnya yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya tidak membiarkan hatinya diracuni oleh setan dengan penyakit hasad yang berbahaya ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian agar kita dijauhkan dari sifat-sifat ini dan kita dipermudahkan untuk selalu bersyukur atas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pandai melihat diri kita sendiri, kita pandai menilai diri kita sendiri. Tidak perlu menilai orang lain, tetapi nilailah diri sendiri, lihatlah diri sendiri seperti apa, ya. Kemudian juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari fitnah-fitnah, yaitu fitnah-fitnah hasad. Ketika orang lain tidak suka kepada kita, mohon ampun, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari Ubah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.